Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mariska Setiadevi, NPM 2020 33121250. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Ratna, NPM 2020 331 21209. Perkenalkan, nama saya Nika Derika Dewi Anjeli, NPM 2020 33121046. Perkenalkan, nama saya Gusti Tiara Dwi Cahyani, NPM 2020 33121023. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Maharani Putri, NPM 2020 331 21271. Perkenalkan, nama saya Nyoman Puspita, NPM 2020 33121068. Baik, presentasi akan kami mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian merger, alasan merger, dan tujuan merger. Pengertian merger atau penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Alasan utama perusahaan melakukan merger adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan tidak selamanya bank yang merger itu adalah bank yang tidak sehat. Tujuan melakukan merger. Yang pertama, keragaman usaha. Merger atau akuisisi dilakukan agar perusahaan dapat tumbuh pesat dilihat dari berbagai aspek. Yang kedua, meningkatkan dana. Dengan bergabung dengan pihak lain, maka suntikan dana dapat diperoleh dan menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, sinergi usaha. Ada tingkatan usaha yang hanya bisa dicapai dengan bergabung dengan perusahaan lainnya. Yang keempat, alasan pajak. Umumnya, merger dilakukan sebagai langkah akhir menyelamatkan usaha karena pengeluaran pajak yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis merger, tata cara merger, kelebihan dan kekurangan merger. Jenis-jenis merger. Merger dilihat dari bentuk bidang usaha. Merger dapat dilakukan dalam beberapa jenis, diantaranya adalah: pertama, merger horizontal, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang bisnis yang sejenis. Keduanya memiliki kesamaan pasang pasar, produk atau jasa, dan bahkan pengelolaan manajemen. Yang kedua, ada merger vertikal. Merger perusahaan jenis ini adalah gabungan beberapa perusahaan dengan pembagian tugas yang berbeda. Salah satu perusahaan berlaku sebagai pemasok terhadap perusahaan lainnya, sementara perusahaan lainnya bertanggung jawab untuk proses produksi atau tugas lainnya. Penyatuan ini memungkinkan untuk bisnis saling membantu pada bidang yang dikuasainya. Yang ketiga, ada merger kongenerik. Penggabungan yang tidak bersifat vertikal atau horizontal ini adalah kombinasi dari kedua jenis merger di atas. Terdapat persamaan namun ada juga perbedaannya. Kesamaannya terletak pada sifat produksi, dan yang berbeda adalah penggunaan merek atau nama yang digunakan untuk produk akhir. Intinya, relasi di antara keduanya bukan hubungan pemasok produsen. Yang keempat, ada merger konglomerat. Jenis merger ini adalah contoh yang pas untuk jenis usaha atau bisnis yang tidak menjalani usaha dalam bidang yang sama. Penggabungan perusahaan antara beberapa usaha yang tidak ada kaitan langsung. Merger akan membuat satu perusahaan besar dengan beragam bidang usaha. Tata cara merger secara ringkas. Tata cara merger yaitu melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyusun usulan rencana merger. Kedua, menyusun rancangan merger dan konsep akta merger. Ketiga, pengumuman ringkasan rencana merger. Keempat, rapat anggota masing-masing pihak. Kelima, pembuatan akta merger di hadapan notaris. 6. Permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Ke-7, persetujuan atau penolakan permohonan izin. Ke-8, pengumuman hasil merger. Kelebihan dan kelemahan dari merger. Kelebihan yang pertama, memakai nama perusahaan pengambil alih. Kedua, biaya lebih kecil. Ketiga, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya yang pertama, menimbulkan polemik baru.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi. Konsolidasi atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi, terdapat beberapa alasan kenapa bank atau perusahaan memutuskan untuk melakukan penggabungan secara konsolidasi. Di antara lain yaitu 1. Masalah kesehatan. Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh bank sentral, biasanya bank tersebut melakukan penggabungan dengan bank lain. Yang kedua, masalah permodalan. Apabila modal yang dimiliki suatu bank dirasa terlalu kecil sehingga sulit untuk melakukan ekspresi usaha. Yang ketiga, masalah manajemen. Manajemen yang kurang profesional akan membuat bank mengalami kerugian terus-menerus dan sulit untuk berkembang. Yang keempat, teknologi dan administrasi. Bank menggunakan teknologi sederhana seringkali menjadi masalah. Hal tersebut karena sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Biasanya alasan ini tidak diumumkan secara jelas pada pihak eksternal dan hanya diketahui oleh pihak yang melakukan konsolidasi. Tujuan konsolidasi: 1. Memperbesar perusahaan. Dengan melakukan konsolidasi, skala sebuah perusahaan akan semakin besar. 2. Meningkatkan efisiensi. Konsolidasi juga akan meningkatkan efisiensi kinerja yang terjadi di sebuah perusahaan. 3. Mengurangi tingkat risiko persaingan. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan ini, jumlah persaingan yang terjun ke dalam pasar akan berkurang. 4. Memberikan jaminan pasokan. Penjualan dan distribusi, jaminan pasokan, penjualan, dan distribusi juga akan didapatkan oleh perusahaan yang melakukan konsolidasi. 5. Diversifikasi produk dan jasa. Dengan adanya peleburan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan akan mudah terverifikasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tata cara konsolidasi, kelebihan dan kekurangan konsolidasi, dan pengertian akuisisi. Tata cara konsolidasi dibagi menjadi 8, yaitu 1. Menyusun usulan rancangan konsolidasi. 2. Menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akte konsolidasi. 3. Pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi. 4. Rapat anggota masing-masing bank. 5. Pembuatan akte konsolidasi di hadapan notaris. 6. Permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. 7. Persetujuan atau penolakan permohonan izin konsolidasi. 8. Pengumuman hasil konsolidasi. Kelebihan konsolidasi: 1. Memakai nama perusahaan yang baru. 2. Menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kekurangan konsolidasi: 1. Berbiaya lebih mahal. 2. Diperlukan surat izin usaha yang baru. Akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadinya akuisisi, kedua perusahaan tetap eksis, hanya pemilikannya yang telah berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi akuisisi. Tujuan akuisisi secara umum yaitu yang pertama, menambah sinergi perusahaan. Akuisisi dilakukan untuk meningkatkan keuntungan nilai tambah perusahaan. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Selain menambah sinergi, perusahaan akuisisi juga dilakukan karena suatu perusahaan ingin memperluas pangsa pasarnya. Yang ketiga, melindungi pasar. Ada kalanya akuisisi dilakukan karena ingin mengamankan pasar dari pesaing. Yang keempat, mengakuisisi produk tertentu. Salah satu cara membangun bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan menghasilkan produk baru. Jenis-jenis akuisisi berdasarkan objek akuisisi. Yang pertama, konsolidasi atau merger. Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana penggabungan tersebut menghasilkan satu nama perusahaan baru. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana semua perusahaan yang bergabung tersebut hilang dan memunculkan perusahaan gabungan dengan nama baru. Yang kedua, akuisisi saham. Akuisisi saham dapat diartikan sebagai pembelian saham suatu perusahaan baik secara tunai maupun menggantinya dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham lain. Yang ketiga, akuisisi aset. Akuisisi aset merupakan pembelian aktiva suatu perusahaan di mana tujuannya untuk menghindarkan perusahaan dari kemungkinan mempunyai pemegangan saham minoritas.
Berdasarkan keterkaitan dengan jenis usaha, yang pertama, akuisisi horizontal. Pengambil alihan perusahaan target yang mempunyai bidang usaha yang sama sehingga memperbesar pangsa pasarnya. Yang kedua, akuisisi vertikal. Pengambil alihan suatu perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi di mana tujuannya untuk memastikan adanya pasokan barang dan penjualan. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah pengambil alihan perusahaan lain yang tidak terkait dengan perusahaan akuisitor, baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun tujuan pengambil alihan ini adalah untuk menunjang perusahaan akuisitor dan memantapkan kondisi monopoli grup perusahaan. Tata cara akuisisi secara ringkas yaitu yang pertama, penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, penyusunan usulan rencana akuisisi. Yang ketiga, penyusunan rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. Yang keempat, pengumuman ringkasan rancangan akuisisi. Yang kelima, rapat anggota masing-masing perusahaan. Yang keenam, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Yang ketujuh, permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang kedelapan, persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. Yang kesembilan, pengumuman hasil akuisisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi yang pertama yaitu masih memakai nama lama, yang kedua tidak diperlukan surat izin usaha baru. Kekurangan akuisisi yang pertama yaitu kurang efisien, yang kedua mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, yang ketiga kepemilikan perusahaan berubah. Pengertian separasi. Separasi atau pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Kelebihan separasi. Yang pertama masih menggunakan nama lama dan nama baru. Yang kedua tidak atau perlu surat izin baru. Yang ketiga tidak perlu program rasionalisasi. Kekurangan separasi yang pertama tidak memakai nama lama, yang kedua perlu surat izin baru, dan yang ketiga melalui program rasionalisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.